Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, sempat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan atas junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari jalan yang berliku-liku menuju jalan yang lurus, yakni ad-dinul Islam. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul 5 hal yang membuat puasa sia-sia. Pada dasarnya, hal yang membuat puasa itu sia-sia sering terjadi tanpa kita sadari, karena hal tersebut sering dianggap hal kecil, namun berdampak besar bagi kita. Apalagi sekarang kita di tengah-tengah bulan puasa. Jadi kita harus teliti dan harus menjaga diri kita, baik itu dari segi perbuatan, perkataan, ataupun pikiran. Jadi kita harus menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik dalam diri kita. Puasa memiliki banyak keutamaan, sebagaimana telah dijelaskan dalam satu hadis yang menjelaskan pembagian utama bulan Ramadan menjadi 3, yaitu 10 hari pertama adalah rahmatnya Allah, yang kedua 10 hari kedua adalah ampunan Allah, dan 10 hari ketiganya adalah terbebas dari api neraka. Agar umat muslim selalu berada dalam kebenaran dan selalu terbimbing menjadi hamba yang selalu beriman kepada Allah dengan cara mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Salah satunya adalah dengan cara menghindari hal-hal yang membuat puasa kita itu sia-sia. Yang pertama itu ketidakikhlasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang banyaknya orang yang puasanya sia-sia. Seperti dalam hadis, rubba shaiman laisa lahu min siyamihi illa ju'. Yang artinya, betapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali kelaparan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah orang yang mengerjakan puasa namun tidak ikhlas, tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah hanya akan diterima Allah jika ikhlas. Demikian pula puasa, termasuk keutamanya hanya bisa didapatkan kalau didasari iman. Seperti dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu taqaddama min zambi. Artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan perhitungan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu yang pertama adalah ketidakikhlasan. Yang kedua itu adalah berkata keji atau berkata kotor. Nah, orang yang dengan mudahnya berkata keji, berarti puasanya juga sia-sia, terbiasa mengeluarkan kata-kata kotor atau kata-kata keji. Kata kotor merupakan tindakan yang salah dan orang sekitar akan sangat menilainya. Namun ketika kita mampu berkata sopan dan bijaksana, maka orang-orang sekitar akan menghargainya. Seperti dalam hadis, asyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal. Yang artinya puasa adalah perisai. Maka barang siapa yang sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan mengumpat. Dan yang ketiga adalah ghibah. Ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Larangan ghibah disebut pada suatu hadis. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa menahan ghibah terhadap saudaranya, maka Allah akan menyelamatkan wajahnya dari api neraka kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Itu adalah yang ketiga adalah ghibah. Dan yang keempat adalah berdusta atau berbohong. Allah tidak membutuhkan puasanya orang-orang yang berdusta. Dusta ialah mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, dengan mengurangi ceritanya ataupun melebih-lebihkannya. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dosa, karena dusta membawa orang kepada kejahatan, dan kejahatan menghantarkan orang kepada neraka. Seperti dalam hadis, "Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Yang artinya, kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Quran Surah Al-Imran. Di sini Allah mengabarkan kerugian orang yang meremehkan kebohongan dan mengatakan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Karena kebohongan adalah kesalahan yang besar. Dan hukum berdusta dalam Islam adalah dosa besar. Nah, secara tidak langsung ini juga adalah tanda-tanda orang munafik. Dan yang terakhir adalah fitnah.
Dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 19 juga menyebutkan tentang azab yang akan diterima oleh para penyebar fitnah, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan azab yang pedih di dunia baik di akhirat, dan Allah mengetahui itu sedang kamu tidak mengetahui. Quran surah An-Nur ayat 19. Di sini fitnah merupakan dosa besar yang tidak mudah untuk diterampuni. Ini juga maka fitnah bisa mencegah seorang untuk masuk surga. Siapapun yang melakukan perbuatan dosa seperti halnya melakukan fitnah, ghibah, serta menggunjing ataupun yang mengenai orang lain seperti berghibah, maka ia tidak akan pernah masuk surga. Diulangi, ini adalah 5 hal yang membuat puasa kita sia-sia yang tanpa kita sadari. Ya, seperti yang tadi, ketidakikhlasan, berkata keji atau berkata kotor, ghibah, berdusta, dan fitnah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.